kain gendongan. Ini panjangnya tuh 4 meter, kayak baby wrap gitu. Nah, kan ada yang langsung recommended pakai Ergo Baby dan segala macem, tapi aku karena bayiku lahirnya winter, akhir November, dan aku ngerasa kayaknya aku nggak perlu gendongan yang buat welcome back to my channel with Minanda. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget guys, langsung subscribe dulu, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten. Walaupun sekarang aku lagi agak jarang ngevlognya, mohon maaf sekali lagi, karena memang kadang aku lagi hamil guys, jadi gitulah, kadang energinya naik turun gitu ya, moodnya naik turun, kadang pengennya seharian misalnya aku nih sebenarnya minggu ini lagi libur, pengennya tuh kayak oh ya nanti banyak bikin video nih, ngedit video, ternyata harus ngerjain kerjaan lain. Kayak aku lagi sibuk ngelondriin baju-baju dede bayi, nah kan jadi curhat deh tuh. Terus udah gitu capek, terus pengennya kayak yaudahlah, pengen main sosmed dulu, kayak gitu-gitu guys. Nah, di vlog kali ini memang 2 minggu ke depan ini aku lagi libur dari kerjaanku, jaga neni. Jaga neni itu jadi neni, jaga anak-anak tetangga, karena mereka lagi liburan ke Prancis. Nah, ini hari Kamis, besok hari Jumat, Sabtu, Minggu aku mau ke Jerman, ke kota kecil di namanya Essen, sekitar 3 jam gitu dari Utrecht, bareng Tiffany sama saudaranya, sama bareng suamiku. Kita berempat bakalan weekend trip gitu. Terus ya relaxing sebentar lah ya gitu. Terus bulan depan, bulan September, insya Allah aku mau liburan lagi seminggu ke Prancis untuk baby moon, alias Dennis juga pengen liburan, karena ya stres banget ya teman-teman, namanya kerja dari Maret sampai saat ini di rumah, situasinya itu terus, lebih capek pastinya kalau kerja dari rumah. Jadi kita butuh liburan, dan kondisi corona di Belanda, di Eropa, beberapa kota masih sangat berbahaya, tapi beberapa kota lainnya, beberapa negara udah cukup lampu hijau, lampu kuning kali ya, masih tetap harus berhati-hati. Makanya aku holiday-nya tuh cari yang bener-bener di pedesaan, yang nggak ada orang banyak, yang sepi, dan pokoknya bukan kota besar gitulah. Anyway, di vlog kali ini aku mau kasih lihat kalian. Jadi hari Sabtu kemarin aku tuh ke toko perlengkapan bayi di Belanda sama mertuaku, sama suami juga. Nah, di Belanda ini aku punya mertua 4 orang guys, 2 pasang. Jadi yang papa mama asli itu papa mamanya Dennis. Terus ada lagi aku panggil namanya mereka gitu ya. Mereka seperti orang tua angkatnya Dennis, karena mereka nggak punya anak, dan mereka itu kayak teman baiknya mertua aku gitu. Ya, aku sambil nunggu Tiffany datang, jadi aku mau unboxing perlengkapan bayi yang kita beli kemarin. Terus itu tuh sebenarnya kemarin kita beli kebanyakan alat-alat untuk tidur bayi gitu ya, bukan kasur ya, tapi kayak alas-alasnya segala macam, anduk-andukan gitu. Nah, so far kita udah punya 90% perlengkapan bayinya, udah lumayan lengkap menurut kita. Masih ada beberapa hal yang harus kita beli, tapi kita masih nunggu nanti. Contohnya kayak mesin pompa ASI, karena aku pengen yang elektrik, tapi nggak tahu elektriknya itu merek apa, terus cocok atau enggak, terus apakah ASI aku nanti keluarnya lancar atau enggak. Jadi kita masih nunggu nanti sampai sudah melahirkan gitu, mau lihat nanti gimana. Karena sekalinya beli alat pompa bayi elektrik itu kan mahal ya guys. Jadi di sini tuh harganya bisa 3 juta sampai 5 jutaan. Nah, kan sayang-sayang, jadi aku nunggu nanti, lihat gimana nanti lah istilahnya gitu. Bisa sih beli yang manual, cuma 500 ribuan gitu, 600 ribu. Tapi
intinya aku lihat situasi nanti gitu. Aku pengen banget pastinya untuk nyusuin anak aku, tapi aku banyak baca di grup mama-mama ultra, mereka tuh kesulitan untuk nyusuin anak, jadi harus coba beberapa pompa, coba beberapa metode, harus ada konsultan ASI yang datang segala macam gitu guys. Jadi aku nggak mau ngambil stres dari sekarang gitu. Terus sebenarnya yang harus kita beli lagi adalah baby box. Jadi untuk di ruang tamu sini, cuman kita nggak terlalu suka dengan konsepsi baby box itu, kayaknya bayi itu di dalam penjara gitu guys. Jadi kita lihat nanti juga, mungkin baby box juga nggak kepake pas bayi baru lahir sih, mungkin kepakainya tuh pas bayi udah mulai bisa guling-guling gitu, jadi umur 4 bulan, 5 bulan gitu ya, atau 3 bulan. Jadi kita beli nanti karena kita nggak mau sih ruang tamu kita yang kecil ini udah penuh sama barang-barang. Sama ada yang saranin juga bone chair, jadi yang bangku buat bayi itu loh, ditaruh bayi gitu. Cuman aku pikir ya, itu kan kepakainya paling cuma sampai 6 bulan. Kenapa aku tahu? Karena waktu itu aku pernah jaga anak umur 3 bulan, dia gedenya tuh cepet banget, sampai umur 5 bulan aja tuh udah nggak bisa dipakai di bone chair itu. Palingan yang kita bakal pakai adalah, kita udah punya yang sama kayak gitu, tapi itu kayak namanya tuh car seater yang bisa dibuat nenteng bayi juga. Sama ada yang saranin pakai baby nest yang kasur bulat gitu buat ditaruh digeletakin bayinya. Tapi sekali lagi kita udah punya yang dari stroller dari Kinderwagen. Kinderwagen apa sih bahasa Belanda itu? Yang dari kereta bayi itu kita punya kayak alas kereta bayinya itu bisa dicopot dan bisa digeletakin juga. Jadi aku pikir nggak mau terlalu banyak beli barang-barang yang sebenarnya kita bisa pakai dari barang yang lain gitu loh guys. Nah ini ngomong udah panjang. Jadi apa aja yang aku beli kemarin nih, satu banyak banget. Jadi kemarin aku ngeborong sama mertuaku, mereka happy banget, excited banget, namanya cucu pertama ya guys. Nah yang pertama ini aku beli kain gendongan, ini panjangnya tuh 4 meter, kayak baby wrap gitu. Nah kan ada yang langsung recommended pakai Ergo Baby dan segala macem, tapi aku karena bayiku lahirnya winter, akhir November, dan aku ngerasa kayaknya aku nggak perlu gendongan yang buat bawa bayi gitu keluar rumah. Aku pengennya kalau misalnya keluar rumah ya pakai stroller gitu ya, atau pakai ini kan enak, lebih nempel gitu. Jadi aku beli yang ini aja. Nah ini lumayan mahal sih, namanya tuh Tripod Slam Babylonia Carriers. Ini 70 euro guys, alias sejutaan lebih ya, 1.200.000. Nah aku tuh shock karena aku pikir ya, mahal banget gendongan kayak gitu doang gitu. Tapi aku beli sih sebenarnya, lagi on the way dikirim ke Belanda dari Indonesia. Aku juga udah beli kain gendongan batik gitu, gurita buat lahiran, sama bengkung. Ini boneka dari boneka Naince dari neneknya si anak bayi dari mertuaku. Boneka-boneka kayak gini tuh ternyata lumayan juga ya. Ini tuh kayak gini bisa 200 ribuan loh guys. Ini 12 euro nih. Kayak gini 200 ribuan boneka mini lama sama Naince Mifi. Terus ini karena bayiku lahirnya bulan November akhir, jadi kalau di Belanda itu kita punya slapzak, atau jadi si bayi itu ditaruh. Nah ininya tuh kayak kantong tidur gitu teman-teman. Ini buat yang bayi newborn baru lahir, jadi nggak perlu dikredongin selimut-selimut, paling selimutnya di atasnya aja. Udah pakai ini bener-bener anget bayinya. Nah kayak gini, harga normalnya ini 20 euro atau 300 ribuan, tapi ini kemarin diskon 50%, jadi cuma 150 ribu kayak gini. Nah botol, jadi kita itu beli barang-barang dari sesuai yang di-listkan sama Kramzora. Kramzora itu artinya nursing, home nursing atau apa gitu. Jadi perawat dan bidan yang datang ke rumah selama 8-10 hari setelah kita lahiran.
Nah, mereka tuh kasih kita list barang-barang apa yang harus kita punya. Jadi aku udah beli botol susu, ini merek Philips Avent. Di sini tuh kemarin harganya sekitar. Kenapa aku beli botol susu ini? Pertama, karena kita nggak tahu nanti air susu kita bakalan cepat keluar atau enggak. Jadi kita juga udah harus punya susu bayi untuk newborn, susu formula gitu. Karena biasanya ada yang beberapa hari air susunya baru keluar, jadi seenggaknya si bayi itu udah harus ada susunya dulu. Atau bisa juga ini buat minum susu dari AC kita di pompa. Nah, harganya si Avent itu nggak cuman 17 euro guys, jadi 250.000 isi 2 ya teman-teman. Nah, inilah selimut buat bayi aku, nanti diselimutin aja gitu, anget gitu ya, bahan rajut gitu. Ini harganya 450.000 guys, kayak gini. Aku udah punya 2, yang satu udah kado dari si Cici Zie yang tinggalnya di Utrecht, dikasih kado, jadi aku beli 2 aja. Nah, ini ada jaket. Sebenarnya jaket gini aku udah banyak teman-teman, tapi yang bekas dari temannya Dennis gitu. Dia udah punya anak, umurnya udah 1 tahun lebih, anaknya udah 2, yang satu 3 tahun, yang satu 1 tahun. Jadi dia udah giveaway barang-barang bayi newbornnya, tapi tetap aja aku beli ini sama si neneknya anak bayi, si Dede, dibeliin ini aja lucu katanya gitu. Ya udah, ini beli 20 euro guys, 300.000 jaket gini. Sekali lagi, by winter itu peralatannya lebih banyak teman-teman. Nah, ini si mertuaku yang ambil barangnya 4 euro 3 pasang, warna pink lagi karena anakku perempuan ya. 60.000 3 pasang. Terus ini bandana teman-teman. Bandana 2, aku tuh gemes banget setiap beli barang-barang bayi gini ya. Ini bandana 2 harganya 5 euro atau sekitar 80.000. Nah, ini yang khusus untuk winter juga. Jadi ini kalau bahasa Belandanya krukje, bed kerait gitu ya, bukan krukje, kerait ya. Apa itu? Jadi kita isiin air panas di sini. Nah, nanti si ini tuh jadi penghangat di dalam. Ini kok enak banget ya, paha aku apa ya guys. Nah, jadi kita isiin air panas di sini 60 sampai 100 derajat. Nah, nanti botolnya ini jadi penghangat, tapi botolnya ini nanti nggak mendidih gitu ya guys. Jadi dia ada temperatur khususnya. Nah, buat ditaruh di dalam selimut bayi. Karena kalau winter kan dingin, walaupun ruangannya udah pakai penghangat, tetap aja takutnya bayinya kedinginan gitu. Jadi kita beli ini, si krukje ini harganya 15 euro satunya atau 225.000 satunya. Nah, ini sarung buat si bantalnya, jadi kita memastikan kalau bayinya nggak bakalan nyentuh si botol ini gitu. Disarungin gini terus ditaruh di dalam selimut gitu, atau di samping kasurnya dia. Sarungnya ini harganya 6 euro, yang satu 90.000, yang satu harganya 5 euro atau sekitar 75.000. Nah guys, di sini tuh kalau yang pakai Mifi ini ya, yang lambang Nijntje, pasti harganya lebih mahal daripada printer yang lain, daripada sablonan yang lain, karena kita beli si Mifi-nya ini kan merek dagang. Terus beli set untuk gunting kuku bayi teman-teman, ini harganya 5 euro tuh, atau sekitar 80.000-an. Lagi ini digital thermometer, kita beli termometer berapa ya harganya ya? Termometer 7 euro atau sekitar 100.000 buat suhu bayi ya. Takutnya bayinya demam atau apa. Nah, ini adalah spray-sprayan teman-teman. Jadi aku banyak tulisan ini udah spray-sprayan. Laken, artinya itu spray yang untuk kasur si anak bayi. Ini satu set satu spray ini harganya 8,50 euro.
atau sekitar 120.000. Kita beli 2, terus aku udah ada 1 atau 2 ya. Kita beli berapa sih tuh si silakan sini Ladikan 2. Kita beli 2, terus aku punya 3 set berarti. 3. Nah, banyak banget nih kayak gini-ginian. Ini Ladikan Huslaken jersey. Jadi ini tuh kayak untuk bawahannya spray. Jadi kasur di sini tuh berlapis-lapis gitu guys, apalagi kasur bayi berlapis-lapis dikasih ininya. Nah, ini harganya 6 euro atau sekitar 100.000. Ini aku beli 2 atau 3 gitu, mertua aku yang pilihin. Karena aku nggak tahu ya, aku nggak tahu gimana orang di sini untuk nyiapin kasur bayi. Kalau di Indonesia kan cuma ada perlak doang gitu kali ya. Kalau zaman dulu gitu. Nah, kalau sekarang nggak tahu lah, zaman mertua aku dia sampai masih inget gitu harus pakai ini gitu. Nah, ini hydrophile layer, jadi bisa untuk handuk, kayak handuk tipis gitu loh teman-teman. Atau bisa buat popok, atau bisa buat ngebedong kayak gitu. Ini isinya 6 ini bedongan, harganya 8 euro. Tapi aku sendiri tuh sebenarnya udah punya banyak dari kado, tapi tetap mertua aku minta beliin. It's okay. 8 euro, 120.000-an lah ya. Nah, ini sarung tangan buat ngewaslap bayi, isi 3, harganya 2,50 euro atau 35.000, 40.000. Nah, ini Ladikan Huslaken Molton Laken apalah. Ini pokoknya buat sarapan kasur bayi juga. Satunya 8 euro atau 120.000. Ini sisir bayi guys. Ini adalah sisir anak bayi teman-teman. Gemes banget gak sih kamu? Anak bayi tuh paling rambutnya 2 lembar ya kan. Terus udah ada sisirnya, karena ini sih Mivi lagi si kelinci itu. Jadi kita ini harganya 7 euro atau sekitar 120.000. Jadi inilah yang kemarin aku belanja sama mertuaku. Nggak terlalu banyak karena mostly kita udah punya barang-barangnya, jadi kita belinya nyicil dari aku belum positif hamil gitu. Cuman kemarin juga kita beli gorden ya kalau aku nyebutnya, namanya juga orang Betawi guys. Si hordengan itu Betawi Sunda maksudnya sama ya, gorden. Nah, karena kamar atas yang tempat bayi itu gordennya tuh yang cuman ditarik gitu doang, yang strut gitu, yang kayak gorden kantor. Nah, kita pengen gorden yang kayak di kamar tidur aku yang bener-bener ditutup gitu. Terus biar lebih gelap kamarnya kalau musim panas, karena di sini musim panas itu gila, sampai jam 11 malam masih terang dan anak kecil biasa susah tidur, orang tua aja susah tidur gitu, orang dewasa susah tidur apalagi anak kecil gitu guys. Sama kita tinggal renovasi kamar gitu ya, ngeberesin baju-bajuan udah banyak banget, karena aku juga banyak kasih kado dan juga banyak kasih kado baju baru, baju bekas. Tuh lihat, kalian lihat tuh di sini itu tas-tas semua baju baru anak aku. Ada yang beli, ada yang dikasih kado, tapi mostly dikasih kado. Udah harus aku cuciin dari sekarang gitu. Nah, untuk totalnya yang kita belanja kemarin ini untuk spray-sprayan sama boneka dan perintilan kasur ini, kita habis hampir 300 euro atau 4.500.000 buat ginian. Kita udah hitung-hitung, itu kita udah habis sekitar hampir 20 juta, belum termasuk untuk pompa ASI sama keperluan yang lain, kayak aku masih pengen maternity photoshoot gitu ya. Dan belum termasuk juga kayak aku beli buku tentang hypnobirthing, terus yang beli bengkung segala macem gitu ya. Terus juga belum termasuk
Kalau aku mau ikut hypnobirthing class di sini juga 5 jutaan harganya untuk 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi intinya punya anak itu, menjadi orang tua itu kalau di zaman sekarang memang harus banyak persiapannya, tapi bukan berarti buat teman-teman yang belum bisa, kayak belum beli macem-macem gitu, bisa juga kok bikin anak kita bahagia. Yang penting anak kita kan nggak minta ya, baik kita tuh nggak minta untuk mereka disiapin ini semua gitu teman-teman. Yang penting tuh anak lahir sehat dan juga dapat cukup cinta dari orang tuanya, dari keluarganya gitu teman-teman. So thanks for watching. Jadi inilah perlengkapan si bayi winter atau bayi musim dingin di Belanda. Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah dan bisa DM aku di Instagram. I'll see you guys in my next video. Bye bye.